Selama berabad-abad, masyarakat cenderung mengagungkan masa muda sebagai satu-satunya fase di mana kesuksesan dan makna hidup harus dikejar. Kita sering merasa tertekan untuk mencapai hal-hal besar sebelum usia tertentu. Seolah-olah kegagalan untuk melakukannya berarti tidak memanfaatkan potensi hidup sepenuhnya. Namun, di balik narasi yang memukau ini, jarang sekali kita bertanya, apakah benar hanya ini yang ada dalam hidup? Apakah masa muda adalah satu-satunya waktu untuk meraih kesuksesan dan makna sejati? Ketika seseorang memasuki usia 40-an, seringkali muncul gelombang perenungan yang tak terduga. Tujuan hidup yang selama ini dikejar dengan penuh semangat mulai dipertanyakan. Prestasi yang dulu terasa memuaskan kini mungkin kehilangan makna. Banyak yang merasa seperti mengejar standar eksternal yang tidak pernah benar-benar mereka pilih. Apakah pencapaian ini cerminan sejati diri, atau hanya upaya mengikuti ekspektasi masyarakat yang terus berputar? Transformasi paruh baya, melepaskan persona demi otentisitas. Masa muda memang membantu kita beradaptasi dengan dunia sosial dan profesional, namun persona yang kita bangun seringkali terbentuk bukan dari refleksi diri yang dalam, melainkan dari kebutuhan untuk diterima dan memenuhi standar eksternal. Akibatnya, ketika mencapai paruh baya, banyak yang merasa kosong meskipun secara eksternal terlihat sukses. Mereka mulai bertanya, apakah semua ini mencerminkan siapa diri saya yang sejati? Pertanyaan-pertanyaan mendalam ini bukanlah tanda krisis, melainkan panggilan untuk menggali makna yang lebih otentik. Menggugat narasi tradisional tentang usia muda berarti mengakui bahwa pencarian makna dan transformasi pribadi tidak berhenti setelah masa muda berlalu. Justru, di usia yang lebih matang, kita memiliki kedalaman refleksi yang lebih besar, kemampuan meregulasi emosi yang lebih baik, dan kebijaksanaan untuk memilih secara lebih bijak. Usia 40 bukanlah titik akhir, itu adalah babak baru. Undangan untuk melepaskan identitas yang dibangun berdasarkan ekspektasi orang lain, dan mulai mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini terabaikan. Ini adalah kesempatan untuk mendefinisikan kembali kesuksesan. Bukan hanya sebagai pencapaian eksternal semata, narasi yang memuja masa muda perlu ditantang, bukan untuk meremehkan pentingnya fase tersebut, melainkan untuk membebaskan kita dari tekanan yang membatasi makna hidup. Hidup yang bermakna bukan tentang mengejar puncak kesuksesan di satu dekade, tapi tentang keberanian untuk terus tumbuh, belajar, dan menemukan makna di setiap tahapnya. Pencarian makna sejati, sebuah riset diri berkelanjutan di usia paruh baya. Seringkali kita menghadapi pertanyaan mendalam tentang identitas yang telah kita bangun, gambaran diri yang kita tunjukkan kepada lingkungan, topeng yang membantu kita beradaptasi dengan dunia. Seringkali merupakan hasil dari ekspektasi orang lain, bukan refleksi atas siapa kita sebenarnya. Persona ini mungkin terbentuk dari harapan yang kita miliki tentang bagaimana kita seharusnya sukses, memiliki karir yang stabil, hubungan yang mapan, atau pencapaian yang diakui. Namun, banyak yang merasakan kehampaan. Rasa kosong ini muncul karena persona yang dibangun tidak selalu selaras dengan keinginan dan nilai terdalam. Meskipun topeng itu mungkin berfungsi untuk bertahan di dunia, itu tidak cukup untuk mengisi makna hidup. Inilah saatnya reset diri terjadi. Alih-alih mencari sorotan eksternal, kita mulai bertanya, siapa saya sebenarnya? Pertanyaan ini terasa mendesak. Apakah ini nilai-nilai dan panggilan jiwa saya? Kesadaran yang muncul di usia paruh baya menjadi krusial dalam representasi diri yang sejati. Fase riset kehidupan awal yang penuh eksperimen kini menuntut evaluasi yang lebih jujur. Apakah saya sudah menjalani hidup yang benar-benar saya inginkan? Kesadaran ini bukan berarti kegagalan, sebaliknya, ini adalah undangan untuk memahami diri sendiri dengan lebih dalam dan otentik. Untuk melangkah dari fase riset ini menuju kedewasaan yang otentik, diperlukan keberanian untuk melepas persona yang sudah tidak sesuai. Ini adalah proses yang menantang, karena seringkali berarti melepaskan pengakuan eksternal. Kejujuran dan ketulusan menjadi makna sejati akhirnya. Individualisasi yang diperkenalkan oleh Carl Jung bukanlah tentang menemukan satu identitas yang baku, melainkan tentang perjalanan berkelanjutan untuk memahami keseluruhan diri di usia 40-an. Setelah bertahun-tahun mengejar pencapaian, membangun karir, dan memenuhi ekspektasi sosial, kita bisa merasa jenuh. Inilah fase riset yang penuh dengan kerentanan, di mana identitas yang dikira kokoh ternyata hanya topeng yang tidak sesuai lagi dengan dunia batin kita. Usia 40-an adalah titik awal transformasi yang mendalam,
Transformasi di usia 40-an, proses biologis dan emosional. Perubahan ini bukan hanya emosional, tetapi juga biologis. Studi neuroscience menunjukkan bahwa di usia paruh baya terjadi peningkatan kemampuan refleksi diri dan regulasi emosi. Otak menjadi lebih mampu mengelola ketidakpastian dan melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Namun, transformasi ini tidak terjadi secara otomatis. Ia seringkali dimulai dengan rasa gelisah, sebuah ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan, impian yang dulu membara mungkin terasa pudar, peran yang dimainkan terasa hampa, dan pencapaian yang diraih tidak lagi membawa kepuasan yang sama. Saat inilah banyak yang mulai mempertanyakan, siapakah aku jika semua label ini dilepaskan? Transformasi di usia 40 bukan tentang membuang apa yang sudah dibangun, tetapi tentang mendefinisikan ulang makna kehidupan. Ini adalah momen untuk berhenti dan bertanya dengan jujur, apakah saya hidup sesuai dengan nilai terdalam saya? Perjalanan ini seringkali melibatkan perubahan mendalam dalam cara seseorang memandang sukses dan kebahagiaan. Jika sebelumnya sukses diukur dari pencapaian eksternal, promosi, harta, pengakuan sosial, kini mulai muncul kebutuhan akan makna yang lebih dalam, kedamaian batin, hubungan yang tulus, dan hidup yang sejalan dengan nilai spiritual atau pribadi yang mendalam. Transformasi di usia 40 menuntut keberanian. Ini adalah proses yang tak terhindarkan, sebuah validasi perubahan besar. Jangan takut untuk mengganti atau meninggalkan yang tidak lagi sesuai. Transformasi cenderung bergerak perlahan. Usia 40 bukanlah akhir. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh kebijaksanaan, menghadapi bayangan diri dan individualisasi. Salah satu konsep kunci Carl Jung adalah bayangan bagian dari jiwa yang berisi aspek-aspek tersembunyi dari diri kita. Ini bisa berupa ketakutan, luka batin, keinginan terpendam, atau sisi diri yang selama ini dihindari atau ditekan. Bayangan ini tidak selalu gelap dalam arti negatif. Seringkali terbentuk dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau pesan yang diajarkan sejak kecil, seperti jangan terlalu emosional atau kelemahan adalah tanda kegagalan. Akibatnya, kita menekan bagian-bagian yang dianggap tidak dapat diterima, kemarahan, kerentanan, rasa takut, dan membangun topeng yang kita anggap dapat diterima. Pertanyaannya, bagaimana kita berdamai dengan bagian diri yang tersembunyi ini? Ini dimulai dengan refleksi mendalam. Pertanyaan seperti, apa yang membuat saya merasa tidak nyaman tentang diri saya sendiri? Atau kapan terakhir saya bereaksi berlebihan atau merasakan emosi yang kuat yang mengejutkan saya? Ini bukan tentang takdir atau kekalahan, melainkan undangan untuk transformasi. Ketika kita berani menghadapi bayangan, kita juga menemukan potensi tersembunyi di dalamnya. Ini bukan berarti kita menjadi jahat, sebaliknya, kita menjadi lebih utuh, lebih berani, dan lebih autentik dalam menjalani hidup. Bayangkan seorang seniman yang hanya melukis dengan separuh palet warna, tanpa nuansa gelap. Karyanya akan terasa datar dan kehilangan kedalaman. Begitu pula dengan kehidupan, keutuhan hanya muncul ketika kita berani menggunakan seluruh spektrum pengalaman, termasuk cahaya dan bayangan. Menghadapi bayangan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Ini adalah proses yang menantang kita untuk hidup lebih selaras dengan diri sejati, bukan dengan topeng yang diciptakan untuk menyenangkan dunia. Dan ketika kita berdamai dengan bayangan, kita menjadi lebih kuat dan rentan pada saat yang sama. Jung memperkenalkan konsep individuasi, sebuah proses menjadi diri sendiri yang sepenuhnya autentik. Ini bukan sekadar menjadi versi yang lebih baik dari diri kita, melainkan sebuah perjalanan menyatukan semua aspek diri baik, yang terang maupun yang gelap, yang sadar maupun yang tak sadar. Individualisasi adalah panggilan untuk menjadi utuh, bukan sempurna. Sejak muda, kita diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Kita membangun persona, topeng sosial yang membantu kita diterima dan diakui. Namun, topeng ini seringkali menjauhkan kita dari diri sejati. Kita menjadi mahir dalam memainkan peran anak yang patuh, karyawan yang sukses, pasangan yang ideal, sementara sisi terdalam diri kita terabaikan. Individualisasi mengajak kita melampaui peran-peran ini. Ini adalah perjalanan kembali kepada inti diri, sebuah proses di mana kita tidak hanya mengakui cahaya dalam diri, tetapi juga merangkul kerentanan dan ketidaksempurnaan. Individualisasi adalah tentang menjadi diri sesendiri, tidak terikat oleh apa yang masyarakat harapkan dari kita. Ini adalah perjalanan penemuan kembali nilai-nilai pribadi,
tujuan hidup yang selaras dengan panggilan jiwa, dan keberanian untuk membiarkan sisi gelap kita muncul dari penerimaan, mengakui bahwa kita punya ketakutan, kesalahan, dan kerentanan. Proses individualisasi juga memengaruhi cara kita hidup, pilihan yang kita buat, pekerjaan yang kita jalani, hubungan yang kita jaga, waktu yang kita luangkan, semua menjadi cerminan dari nilai sejati yang kita pegang. Yang menarik, individualisasi bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan akhir yang pasti. Ini adalah proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Setiap fase membawa tantangan baru yang menantang kita untuk terus menggali dan memperluas pemahaman tentang diri. Akhirnya, individualisasi berarti pulang kembali ke diri sejati yang tidak terbelenggu oleh ekspektasi eksternal. Ini adalah perjalanan keberanian untuk hidup secara utuh, merangkul seluruh spektrum pengalaman manusia, dan berdamai dengan siapa kita sebenarnya. Ketika kita merangkul proses ini, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih otentik, tetapi juga membawa cahaya ke dunia kita. Kita menjadi bukti bahwa hidup yang penuh makna lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Ketidaknyamanan, pintu menuju transformasi. Di alam semesta ini, salah satu kebenaran paling berharga adalah transformasi yang mendalam jarang terjadi di zona nyaman, seperti halnya benih yang harus merekah dan menembus tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Kita pun perlu menghadapi rasa tidak nyaman untuk berkembang menjadi versi diri yang lebih autentik. Ketidaknyamanan mengungkap batas-batas yang selama ini kita percayai tentang diri sendiri dan seringkali menjadi undangan untuk melihat lebih dalam. Pada usia paruh baya, banyak orang mulai merasakan ketidaknyamanan eksistensial yang halus, namun mendalam. Pencapaian yang dulunya memuaskan mulai kehilangan daya tariknya, peran yang dimainkan dengan begitu mahir terasa hampa, dan citra sosial yang selama ini dipertahankan terasa asing. Sensasi ini bukan merupakan moralisasi, melainkan dorongan untuk mencari makna yang lebih dari sekadar kesuksesan duniawi. Ketidaknyamanan yang muncul bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong kita mempertanyakan, apakah aku benar-benar hidup sesuai dengan siapa diriku yang sejati? Proses transformasi yang terjadi melalui ketidaknyamanan ini melibatkan keberanian menghadapi perasaan yang sering dihindari, ketakutan akan kegagalan, rasa tidak cukup, atau kehilangan identitas lama. Namun, dengan menghadapi perasaan-perasaan ini, kita mulai menemukan kebebasan yang lebih dalam. Transformasi tidak selalu berarti perubahan drastis. Terkadang, perubahan besar dimulai dengan langkah kecil, seperti menghadapi rasa takut akan kegagalan dengan mencoba sesuatu yang baru, menghidupkan kembali passion yang lama terpendam, atau mengizinkan diri untuk merenung tanpa tekanan harus memiliki semua jawaban. Ketidaknyamanan juga mengajarkan kita pentingnya kesabaran. Pertumbuhan sejati membutuhkan waktu. Seperti besi yang ditempa untuk menjadi pedang tajam, transformasi membutuhkan ketekunan, bukan sekadar kembali ke zona aman, tetapi untuk melangkah maju dengan keberanian menuju diri sejati yang selama ini menanti untuk ditemukan.